Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin berkomentar, mendiskusikan. Kita yang pas kameranya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Itu masih merah semua itu, masih unmute semua. Jadi mereka harus mereka yang kalau mau ngomong Pak. Oh. Jadi kalau sampai di sini mungkin Pak Dr. Joni ada komentar, silahkan dibuka. Iya. Oke. Ya. Ya, itu Dr. Joni Mbak dibuka. Makanya itu dibuka semua harus. Dibuka semua aja. Itu ya. Nggak masalah. Nah, itu yang merah-merah itu kan masih ketutup semua. Ya, silakan. Dibuka aja. Selamat pagi, Mas Hendro. Ketemu lagi. Ya. Selamat pagi dan teman-teman sekalian. Saya senang ini mengisi waktu di rumah. Mengenai ICS, Dr. Hendro ya. Ada satu pertanyaan saya dan satu ada komentar nanti atau ini. Satu mengenai level. Jadi ICS ini kan kalau yang saya tangkap di rumah sakit harus ada command system dan ada komandernya. Dan di kota, kemarin kita sore juga ada ngobrol. Kemudian di provinsi. Nah, mungkin sampai di negara kan, di negara. Jadi di rumah sakit ini pertanyaannya siapa? Karena saya lihat macam-macam. Ada rumah sakit yang saking takutnya sama direktur atau direkturnya kepengen ini langsung direkturnya jadi commander. Saya pikir kan nggak tepat. Nanti seperti kan tadi ada pernyataan di situ. Jadi emosinya bekerja gitu. Jadi tolong kita pastikan nanti command system di rumah sakit itu siapa? Apakah orang level 2 atau satgas yang sudah ditunjuk gitu kalau di kota dan provinsi. Yang kedua mengenai SK tadi saya usul betul. Saya kan di PABI juga menggarap ini. Sebaiknya SK satgas itu tetap artinya umum. Kata di kasus yang Merapi di Jogja tuh. Di Jogja. Naik. Dengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? Jelas sekali, Pak. Jelas sekali. Terus naik. Jadi waktu di Jogja kan siapnya untuk Merapi ternyata terjadi gempa. Jadi sebaiknya gimana kalau SK Satgas itu, SK tim bencana itu umum, tapi begitu terjadi ada aktivasi pakai SK lagi atau gimana? Aktivasi baru untuk spesifik. Kan tadi saya tertarik dengan ceritanya Mas Hendro itu. Siap-siapnya timnya dibuat untuk Merapi atau terjadi gempa lah gimana. Jadi mungkin bagus. PABI juga demikian nih, kita bikin tim bencana. Nanti pas kejadiannya COVID, tinggal aktivasinya untuk COVID. Demikian, Mas Hendro. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tim penanggulangan bencana itu kan sebetulnya umum ya. Jadi kalau di HDP, kita bicara rumah sakit dulu ya. Di HDP itu ada tim penanggulangan bencana, kan ada timnya. Timnya itu umum. Nanti ketika dia ada masalah, dia bikin struktur komando sesuai masalah itu. Karena di tim penanggulangan bencana itu, mungkin kalau timnya dibentuk tahun 2018, bencananya 2019, saya yakin timnya itu banyak yang ganti. Apalagi di rumah sakit, ganti posisi gitu. Nah, sehingga ini timnya umum, kemudian ketika ada peristiwa, dia dibentuk. Gitu. Nah, kemudian pimpinannya itu tidak harus direktur. Naik satu slide. Ya, jadi direktur itu adalah eksekutif agensi, artinya dia yang memberi perintah. Nah, insiden command-nya itu orang yang insiden command itu kerjanya 24 jam. Kemudian juga di seksi-seksinya. Jadi tidak mungkin dia itu satu orang. Jadi kalau saya lihat di Israel itu, di Ben Gurion itu kan mereka kan sering sekali mengalami ini. Ya. Nah ini mereka insiden commander itu ada 3, tapi yang satu sudah pensiun. Jadi ada 2. Itu tugasnya 24 jam. Mereka gantian shift-nya 12 jam. Tapi insiden commander ini bukan direktur. Direkturnya lain lagi. Jadi insiden commander-nya itu sehari-hari yang satu itu spesialis opsin. Yang satu itu
mantan direkturnya dulu apa saya lupa itu. Jadi intinya mereka di kursus itu. Jadi direktur tidak perlu di situ. Dia mau ada di situ boleh, tapi nanti ada yang gantikan. Jadi insiden komen itu satu tim gitu. Karena dia harus siap 24 jam, tapi yang sama-sama, jangan hanya jangan sampai insiden commander itu dilapori bilang gini, wah ini saya hanya mewakili, nanti kalau ada besok aja kalau pas jam kerja nanti. Pernah terjadi seperti itu. Itu yang tidak bisa. Jadi insiden commander itu satu kelompok dan orang-orangnya itu yang sudah tahu masalah semua. Itu jadi intinya jawaban saya tim penanggulangan bencana itu umum. Nanti ketika dia ada bencana dibentuk suatu insiden command yang sesuai dengan tujuannya. Begitu Bang Joni. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Sekarang saya buka untuk kita menyesuaikan dengan survei kita kemarin. ICS sudah diaktifkan, tapi sudah memiliki HDP dan belum diaktifkan. Mungkin kita ke RSUD Sleman, silahkan RSUD Sleman dibuka. Bukannya dari situ. Ya, silahkan Mbak Etna dibuka RSUD saya. RSUD Sleman dibuka. Ya, silakan RSUD Sleman, karena berdasarkan hasil survei kemarin, RSUD Sleman sudah memiliki hospital disaster plan, tapi sampai saat ini belum diaktifkan ICS-nya. Boleh di-sharing, Bapak Ibu? Ya, terima kasih kami dari RSUD Sleman. Kami menjawab kemarin ICS belum diaktifkan. Kami sebenarnya masih bingung dengan ICS ini sendiri. Tapi di RSUD Sleman ini sudah ada surat tugas untuk Satgas sendiri untuk COVID-19 ini sendiri. Jadi memang ketua Satgasnya Ibu Seni dari Wakil Direktur, kemudian ada pokja penanggung jawab dari masing-masing, ada logistik, ada medis, keperawatan, SDM, kemudian untuk humas dan lain-lain itu sudah kami aktifkan. Sudah ada Satgas itu sendiri dari masing-masing, seperti itu untuk dari RSUD Sleman. Ada banyak sekali sebenarnya untuk pojak-pojaknya, ada finansial, administrasi juga kita sudah ada di situ dari masing-masing. Dari bekerjanya sesuai Satgas itu. Jadi untuk slide-nya turun. apakah stop ya. Apakah itu ICS sudah aktif, tapi kami membentuk tim Satgas itu. Seperti itu. Mohon masukannya untuk kami lebih baik lagi dalam penanganan COVID ini. Bisa saya jawab. Ya. Itu tadi bukan alasan menggunakan ICS-nya. Nah itu ya. Jadi gini, itu yang nama-nama di Satgas itu masukkan aja ke sini. Karena kalau hanya nama itu hanya sampai ke pembagian tugas. Jadi nama-nama di Satgas, di kepanitiaan Satgas, itu berhenti pada pembagian tugas. Tetapi komunikasi antar Satgas itu kan belum dijelaskan. Ya. Itu kan belum jelas. Nah, contohnya, dan kita tidak bisa mengacu umum. Jadi misalnya seperti tadi ya, ada Satgas logistik. Kemudian logistik kan sehari-hari mungkin dia juga di logistik. Kemudian ada Satgas yang di operasional itu misalnya yang di UGD misalnya katakanlah. Ono safety officer tambah apa tanya. Ya, kalau itu UGD itu dalam keadaan sehari-hari itu kurang obat, itu dia akan mintanya kan lewat permintaan, lewat ke farmasi dan sebagainya. Tetapi kalau pada keadaan keadaan darurat seperti sekarang ini, apa harus begitu apa enggak? Itu yang harus dijelaskan di Satgas COVID-nya, di insiden command Satgas COVID-nya itu. Jadi jawaban saya itu adalah bahwa dengan dibentuk Satgas COVID itu baru sampai pada pembagian tugas.
Ya. Tapi komunikasi antar unit belum ada. Nah itu yang disusun aja. Nah kemudian perkara nanti kalau ada kotak-kotak yang belum belum dipahami itu saya sampaikan ya, misalnya license officer. License officer itu penghubung. Jadi kalau misalnya Sleman itu ada masalah, kemudian mau berhubungan keluar, jadi mau mau ketemu dengan satgas yang lain lah gitu. Nah itu yang berhubungan yang license officer itu, makanya license officer itu bisa juga ditunjuk wakil ketua. Itu wakil ketua itu biasanya jadi license officer. Jangan ketuanya sendiri, karena ketuanya sendiri dia harus memantau terus anak buahnya 24 jam. Gitu. Nah perkara direkturnya mau duduk di ketua atau di ketua satgas tidak masalah. Itu. Mohon bertanya lagi, Bu. Untuk ini kan dari materi kemarin ada pos komando di situ, ya. Wajib ada pos komando yang di situ harus dari satgas, ketua satgas harus ada di sana. Ya. Di sana. Apakah di sana itu nanti yang menentukan bagaimana bentuk komunikasinya, kemudian jika terjadi what if itu tadi, bagaimana cara penanganannya itu akan terbentuk di sana gitu, Prof. Jadi gini, saya koreksi lagi, saya bukan prof loh ya. Kalau profnya belakangnya V betul, bukan F tapi provokator. Ya. Jadi gini, jadi begini, di dalam ICS itu ada yang namanya fasilitas. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menggunakan struktur umum karena ada fasilitas yang tidak ada sehari-hari itu nggak ada. Contohnya fasilitas itu adalah pos komando, itu namanya incident command post ya. Pos komando itu tempat di mana ketua itu ada di situ, kemudian membahas yang sehari-hari di situ, itu namanya pos komando. Dia dari pos komando itu mengendalikan kerja anak buahnya ini, pos komando ini. Nah, pos komando itu kan adanya hanya ketika krisis. Nah, apakah pos komando itu mau dibikin di ruang direktur atau di ruang lain terserah. Tapi pos komando itu memang ada petunjuknya. Pos komando itu harus di tempat yang mudah dicapai. Dia ada komunikasi, ya. Kemudian dia ada ruangnya luas, bisa untuk meeting. Nah, apakah di situ juga sekalian jadi humas, pos humas pusat informasi, monggo saja. Tapi pos komando itu adalah tempat yang disediakan khusus, diadakan untuk menentukan ketua ini mengendalikan operasionalnya. Okay. Disitulah dibicarakan ketika what if itu tadi. Jadi what if-nya itu dibicarakan di situ. Nah, siapa yang bicara di sini yang mengatur what if-nya? Itu adalah komandannya. Nah, dibantu seksi perencanaan, dibantu pakar, itu kan ada kotak safety officer. Medical technical. Medical technical itu sebetulnya dewan seperti grup pakar. Nah, disitulah dibicarakan what if-nya itu di situ. Gitu. Oke, baik. Ya. Jadi bisa ya Pak yang menggunakan pos komando ini sebagai media komunikasi tadi kalau memang mau. Boleh. Ya. Oke, baik, kita tahan dulu untuk RSUD Sleman. Sekarang mungkin kita beralih ke Rumah Sakit Akademik. Rumah Sakit Akademik UGM. Silakan dibuka. Kita besarkan. Jadi selamat. Oke. Suara Dokter Agung ini ya. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih. Ini kami di RSA sekarang sudah menyiapkan sejak 2 minggu yang lalu untuk ini, dan kami nggak tahu apakah yang sudah kami bentuk ini adalah satu bentuk namanya dari ICS atau enggak.
Tapi kita sudah punya satu gugus tugas COVID, tapi bukan di bawah HDP. Tapi dari mungkin semua rumah sakit juga sudah membentuk suatu organisasi, siapa ketuanya, kemudian ada di bawahnya hampir sama dengan yang ditulis oleh Dr. Hendro tadi. Itu apakah bisa disebut itu suatu ICS atau bukan? Itu kira-kira Dr. Hendro. Tidak di bawah HDP. Oke, silakan Pak. Ya, jawaban saya sebenarnya sama dengan jawaban untuk RSUD Sleman. Jadi apakah itu di dalam HDP atau tidak apa-apa. Mau disebut ICS atau seperti di MIMS itu juga nggak apa-apa. Jadi ingat itu slide gambar Palu itu loh. Jadi ICS itu Palu, nanti di sana namanya Martil, di sini namanya apalagi itu sama saja. Tapi yang penting bahwa di ICS itu satu ada pembagian tugas, ya. Jadi satu itu ada pembagian tugas. Itu sudah terselesaikan dengan susunan gugus tugas COVID. Sudah ada pembagian tugas. Yang belum ada adalah komunikasi antar petugas atau sistem komandonya itu yang ada. Nah, silakan disusun. Kalau mau pakai pola ICS dengan ada ketua, ada bagian logistik dan sebagainya yang 4 tadi, ya kembali yang gambar yang itu. Terus naik. Nah, stop. Kalau mau disusun begini silahkan, mau disusun yang lain silahkan. Tapi yang penting itu antar nanti kalau jadi kan gugus tugasnya itu menyelesaikan pembagian tugas. Oke, pembagian tugas sudah. Tapi yang belum ada komunikasi. Nah, sistem komunikasinya silahkan disusun dalam protap di situ. Gitu. Yang penting itu ada sistem komunikasi yang jelas. Jadi siapa nanti kalau yang selalu paling gampang saya berikan contoh. Kalau kamar ICU itu kehabisan APD mintanya kemana? Harus izin direktur enggak? Atau bisa langsung ke logistik? Itu. Kemudian yang kedua adalah what if-nya itu. Kalau ternyata nanti ada hal yang belum pernah diatur, kemudian terjadi, itu yang ngatur siapa, kapan, oleh siapa, di mana, itu belum. Di panitia COVID kan di gugus tugas kan belum ada itu. Makanya sekarang ini ketika ternyata jumlah pasien itu lebih banyak, ternyata alkohol di pasaran juga habis, itu bagaimana? Itu motifnya itu. Sudah ada yang ngatur belum di gugus tugas itu? Kalau sudah ada ya berarti gugus tugasnya sudah memenuhi untuk dijadikan insiden disebut sebagai ICS. Oke. Baik. Gitu, ya. Ada lagi dari RS UGM? Dari RS UGM? Oke. Boleh di-unmute, dibuka. Cukup ya? Oke. Mungkin ke sebentar. RSPAU. RSPAU. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Kalau di RSPAU sekarang kami dibentuk posko siaga COVID. Okay. Ya, sekarang ini saya contohin sebentar. Ini sekarang saya lagi berada di stop share. Kita stop share, jadi punya bapaknya yang besar. Ya. Dia lagi karena jalan Pak sinyalnya. Oh iya. Oke, Bapak, sinyalnya mungkin hilang pada saat jalan. Itu ada itu salah. Oke, mungkin bergabung dulu. Boleh ke Sanglah, Pak?
boleh Sanglah kan sekarang Iya, dari masalah sinyal. silakan Sanglah. Mungkin kita sambil menunggu RSPAU stabilisasi sinyal, kita buka untuk RSUP Sanglah. Sedangkan ada Dr. Budi di sini. RSUP Sanglah masih ada kendala teknis, sebentar. Oke, koneksi kendala, baik. Ini rumah sakit mana ini? Sebelah Sanglah. RSUD Dr. Magelang. Ya, RSUD Magelang, boleh? Silakan Bapak Ibu dari rumah sakit RSUD Dr. Sujono Selong ya ini ya? Ya, Sujono Selong dari Lombok Timur. Silakan. Bagaimana situasi di sana, Pak? Belum ada ya, kayaknya belum ada. Oke. Ada satu. Kembali ke RSPAU. RSPAU kembali lagi tadi sudah. Ya. Oh ya, silakan Pak. Ini RSPAU ya. Ya, silakan Pak. Suaranya sudah Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Rumah Sakit Umum Dr. R. Sujono Selong, Lombok Timur NTB. Mohon koreksi NTB kemarin dikira di NTT. Jadi terkait dengan pertama memang tadi sudah disampaikan terkait dengan SK tim yang untuk siaga bencana. Sebaiknya memang apakah memang ditunjuk beberapa orang yang memang diberikan tugas yang bisa purna waktu sebagai komando di situ atau seperti apa, karena memang di kami ini belum ada SK tim yang memang tugasnya untuk purna waktu di situ yang sebagai komando, masih double bahkan triple job begitu. Nah, terkait dengan untuk pandemi COVID ini secara skala kabupaten memang sudah dibuat satu SK, kemudian rumah sakit ini diberikan tugas dalam logistik, keuangan dan administrasi. Kemudian di OPD terkait juga ada beberapa tupoksi masing-masing. Apakah dalam SK ini sudah bisa dikatakan sebagai ICS? Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Ruli Hadi Prabowo. Ruli Hadi Prabowo. Kemudian mohon koreksi tadi di SK Bupati, rumah sakit ditunjuk sebagai keuangan dan administrasi. Benar seperti itu? Naik. Begitu Dok ya. Keuangan, administrasi, logistik, dan administrasi. Oke, baik. Silakan Dr. Hendro menanggapi. Ya, tanggapan saya nomor 1 itu bahwa komandannya itu bukan masalah purna atau tidak purna, tapi masalahnya itu dia bisa hadir di situ 24 jam sehari, apalagi sekarang ini COVID ini panjang, berarti 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dia harus bisa hadir di situ. Nah itu tidak mungkin satu orang, pasti itu, tidak mungkin satu orang. Jadi yang penting itu kontinuitas itu. Jadi komandan itu tidak mungkin satu orang, tapi antara satu dan yang lain itu harus sama kapasitasnya, bahwa dia menguasai masalah. Gitu. Siapapun boleh di situ, tapi jelas dia menguasai masalah. Jangan sampai nanti kalau ada anak buahnya tanya, dijawab, wah saya cuma ganti. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, itu. Kemudian yang kedua, hubungan antara di tingkat kabupaten ada Satgas. Kemudian bagaimana dengan di rumah sakit? Karena di tingkat rumah sakit itu apakah juga harus ada ICS? Ya, jadi begini.
kalau saya untuk mudahnya saja ya, itu yang ada di, jadi personel rumah sakit yang ada di satgasnya kabupaten, itu di situ adalah jadi liaison officer. Nah, kemudian di rumah sakit ada sendiri itu. Jadi ada sendiri apa namanya, satgasnya rumah sakit itu membuat ICS sendiri, di mana ini terhubung dengan kabupaten. Dia liaison officer ya rumah sakit, itulah yang dia masuk ke apa namanya ICS-nya di kabupaten. Gitu. Jadi kan rumah sakit sendiri diberi tugas hanya operasional, logistik, dan pendanaan, ya nggak mungkin. Hanya seperti itu. Dan untuk mengatur, untuk melaksanakan itu pun, itu rumah sakit itu juga akhirnya juga harus membuat perencanaan, seksi perencanaan itu. Ya memang tugasnya rumah sakit 3 itu memang ada di situ, operasional, logistik, administrasi, keuangan. Tapi kan nanti rumah sakit itu ada apa-apa perlu ada yang merencanakan nih. Komandannya siapa tetap ada. Ya. Kalau nanti ada orang lain mau bantu rumah sakit, itu masuknya di perwakilan, di kotak perwakilan atau lembaga instansi itu. Oke. Itu. Ya, itu baik. sahabat Baik. RSPAU. Dari ya. sekarang RSPAU sudah, terima kasih dari NTB Selong. Boleh nanti ditanggapi berikutnya. Kemudian kembali ke Dr. Nomi, RSPAU. Tadi sempat hilang. Silakan. Ya maaf Bu, tadi sempat hilang. Ya, jadi di RSPAU sudah dibentuk tim siaga bencana yang kita memang selalu standby setiap hari di posko. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, kita sudah siap dan kita juga sudah menyiapkan ruangan untuk dan kami juga dibantu dengan Dinkes Provinsi DIY. Tadi saya sudah berkoordinasi sama Humas bahwa kita memang untuk APD selalu itu dibantu sama provinsi dan Sultan juga mendukung kami. Untuk saat ini ditempatkan di gedung C di bagian belakang RSPAU. Sudah. Ya, ada di depan di UGD, tapi ruang perawatannya ada di belakang kalau untuk RSPAU. Ya. Hanya memang kita bantuan sumber daya itu yang kita masih jadi dari dokter-dokter TNI AU memang yang masih merawatnya. Seperti kita masih kekurangan dokter penyakit dalam, karena kita terbatas jumlahnya, dokter penyakit dalam, dokter parunya. Cuma itu aja mungkin permasalahan. Baik. Ya, kalau, saya komentari. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kalau yang dari ABRI TNI, terutama yang dari ABRI itu ya, kelihatannya untuk ICS itu nggak masalah karena sudah terbiasa ya. Di sana kan biasanya ada katakanlah di Korem itu kan di Korem itu ada apa namanya kepala Korem apa dan remnya, ada aslok itu ada kan ada tuh aslok, asren, bagian perencanaan, asisten operasional, biasanya kan ada. Mereka sudah, ini memang ICS ini kan dasarnya dari sebetulnya sudah dipakai ABRI lama. Nah makanya apa namanya, kalau di Arsul kita sudah jalan, ya syukur. Nah sekarang tinggal di tingkat atasnya lagi. Di tingkat provinsi, ini Arsul kita kan punya masalah ini. Kalau minta logistik kemana? Sementara kami ke Dinas Kesehatan Provinsi, karena kemarin Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk jadi. Bukan, ya betul, itu sudah betul. Tapi sebelum itu kan nggak ada. Nah itu, jadi kesimpulan saya Arsul kita sudah siap. Cuma di tingkat provinsinya yang belum siap. Dan benar. Maaf. Ya, komunikasinya yang belum siap. Jadi internal Arsul kita sendiri sudah siap. Tapi ketika kemarin kami sering rapat dengan pimpinan daerah Jogja kok itu tim kami. Iya, oke. Kemudian juga ya. Tapi ada masalah lagi sistem rujukan tadi. Ya benar. Dan dengan yang lain itu juga belum diatur dengan benar sehingga sehingga sebetulnya tidak perlu terjadi bahwa ada satu yang sudah telepon 23 rumah sakit, kemudian dijawab tidak ada, mudah-mudahan itu tidak termasuk Arsul gitu. Yang ditelepon 23 itu. Nah kemudian
rumah sakit di luar sendiri juga belum tahu kondisi RSUD kita itu sekarang seperti apa, sudah terima belum, kan belum tahu juga. Ya benar. Ya, jadi ini masalah komunikasi antara RSUD kita dan keluar. Ya, oke. Gitu. Jadi kalau RSUD kita sudah siap, terima kasih Pak. Komunikasi eksternal ya Pak. Iya. Mungkin nanti tadi juga disebutkan ke depannya ada yang kebutuhan SDM itu yang... Iya, jadi SDM itu kalau SDM itu waktu itu kalau di ICS kan maksudnya sebenarnya ke logistik itu. Jadi itu resources. Terutama masalah teknis yang dokter yang merawat sebenarnya kami kurangnya. Kalau masalah personil lainnya sih kami banyak. Kayaknya itu kayak dokter paru, dokter penyakit dalam. Ya, karena kami cuma punya 1, punya 2 gitu. Jadi keterbatasan sumber daya. Artinya nggak bisa dipinum ya, kan susah. Nah itu kalau tidak bisa dipinum mungkin dia hanya bisa. Karena dokter paru di seluruh Jogja saya tidak tahu berapa. Itu dokter parunya ada berapa. Nah itulah itu pentingnya ketika ada satu forum antar ICS rumah sakit itu, antar rumah sakit itu ada forum. Nah forumnya itu mestinya ada di Persi. Ya. Harusnya ada di Persi itu forumnya ini. Nah itu yang belum, jadi sekali lagi RSUD kita internal sudah siap, tapi komunikasi ke eksternalnya yang belum ada jalurnya, kan begitu. Ya. Ya, oke. Relawan mungkin Pak yang mengurusi relawan karena nanti akan menerima itu. Iya, maksudnya? Yang akan menerima SDM mungkin relawan yang bertugas. Nah itu kan makanya, jadi itu jadi PR kita Pak, itu kalau mau mendistribusikan relawan itu bagaimana? Jadi pertanyaan gini Pak Laksono, ini kan SDM di Yogyakarta ini kan tersebar tidak merata. Ya. Nah ini kalau ketika mau membagi supaya itu merata bagaimana? Ya, makanya ini sebenarnya ada 2 macam ICS Pak ya, tadi yang Pak Indo katakan ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Jadi ICS yang ada di rumah sakit, ya, yang diteras oleh dan HDP ini ya. Kemudian nanti sore kita juga membahas terus ICS yang ada di level mungkin provinsi atau kabupaten kota. Nah nanti besok sore kita bahas juga ada ICS yang terkait dengan logistik, kemudian ICS yang terkait dengan lonjakan yang SDM. Ya. Nah, ini ketika SDM besok sore, Pak, setengah 5 ya, kita membahas mengenai misalnya tadi yang pengalaman di sakit dulu ya, atau trauma itu ya, nah, di mana ada misalnya dari 50 rumah sakit di DIY yang jadi pusat rujukan hanya 2 atau 3, maka yang 50 itu diatur oleh sistem ICS, sistem di provinsi untuk menyumbangkan tenaga. Ya. Nah itu Pak, kita harus ada 2 level Pak, nih, 2 atau 3 level provinsi, mungkin kota dan juga di level rumah sakit. Nah di rumah sakit tentunya akan masing-masing rumah sakit punya respon ya, seperti ini yang paling berat kan Sajito ya, penanganan terakhir ya, level terakhirnya. RSPAU 2 ya, tidak seberat Sajito. Nah, Wates gimana? RSUD Wates aja cuma di Wates ya, atau Sleman atau di mana? Jadi mungkin beda-beda itu ya, beda-beda levelnya. Nah ini tentunya yang mengatur adalah di level provinsi. Ya, ini. Itu Pak Indra. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dari RSPAU. Kemudian benar sekali di sini kita lanjut ke RSUD. Di sini bergabung ada RSUD Wates. Silakan, Dokter Dia atau siapa hari ini yang bergabung? Boleh angkat tangan kalau mau maju, ya. Supaya nanti bisa diambil. RSUD Wates di bawah. Yang tadi tunjuk tangan Karyadi Bapak. Oh ya, oke. Dari Karyadi. Oke, kita beri kesempatan. Ya, silakan. Dr. Ufa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Dr. Hendro Wartatmo. Ini Bapak kami dari BSB sampai sekarang masih kami hormati dan sebagai pusat rujukan Dokter. Ini kami laporkan dari Karyadi, alhamdulillah sampai sekarang cukup stabil, artinya
flow pasien dengan apa yang sudah diajarkan Prof selama ini sejak tahun 2003 kami bergabung di BSD ini pakai semua Prof. Dokter. Jadi prinsipnya alur penerimaan pasien, kemudian pengubahan ruangan-ruangan menjadi isolasi dan ICU, alhamdulillah berjalan baik dan perencanaan juga sudah mulai kita jalankan. ICS di rumah sakit juga alhamdulillah sangat lancar, hubungan kita menggunakan WA dan ini terupdate setiap saat. Artinya pada jam-jam krisis pun ketika pesan WA itu tidak terjawab akan segera dihubungi. Nah, kemudian yang sebetulnya jadi masalah itu ada beberapa yang mungkin sifatnya teknis tapi cukup penting karena kebetulan saya sekarang di forensik, Dr. Hendro, jadi bagaimana setelah meninggal. Nah, ini yang jadi masalah, yaitu yang pertama bahwa tidak semua pemakaman atau krematorium ini bersedia untuk pelaksanaan 24 jam. Dan ini sudah saya sampaikan juga pada di kebenaran waktu rapat kemarin, ini segera akan dibahas untuk mengeluarkan semacam surat edaran bagaimana mereka bisa melaksanakan pemakaman atau kremasi secara mendadak. Kemudian yang kedua, kelangkaan APD ini berpengaruh pada terutama di pemulasaran jenazah karena di buku yang sudah kita lihat itu memang pada saat di ruangan isolasi itu mereka menggunakan APD, kemudian mereka melepas untuk dibawa ke kamar jenazah, dimasukkan ke peti di mana memakai APD lagi, dan ketika mulai pemulasaraan ini juga menggunakan APD meskipun APD-nya bagi petugas yang memasukkan jenazah ke liang kubur ini cukup dengan masker dan mungkin jas hujan karena ini sudah istilahnya bisa dipakai kembali. Jadi ini masalah-masalah yang sifatnya teknis tapi kelihatannya menjadi hambatan karena akhirnya pemakaman lebih dari 4 jam. Ya, jadi selama ini yang mungkin kami sudah lakukan alhamdulillah lancar dan kemudian pemikiran kami menghadapi kemungkinan ledakan karena ternyata dari Jakarta para pemudik ini juga cukup banyak. Jadi kita juga kemarin matur sama Pak Direktur untuk memungkinkan gimana kalau satu gedung kita korbankan untuk kita ubah menjadi COVID, malah Pak Direktur bilang, jangan cuma satu gedung, kalau perlu satu rumah sakit. Cuman nanti pasien-pasien lainnya kita sebar ke rumah sakit sekitarnya. Ini mungkin sudah jadi pemikiran di Direktur kita juga. Ini saya sekali lagi terima kasih ajaran Dr. Hendro dan yang lain yang senior-senior kami di BSB, alhamdulillah kepakai sampai sekarang. Jadi mungkin mohon maaf ini kami keputus-putus dalam mengikuti kegiatan ini karena selain pelayanan juga ini koneksinya kadang nyambung, kadang enggak. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Dr. Dr. Rufa. Ya, jadi memang BSB ini jadi kelihatannya BSB itu dimanapun juga itu hasil dari dulu ya. Saat itu ada di Semarang, ada Dr. Rufa. Jadi kalau saya dengar di satu rumah sakit ada BSB-nya, saya ayem duluan. Kita lihat saja RSU Bantul sekarang ada BSB-nya di sana, Dr. Umam. Ketua ID anggota BSB, wakil ketuanya, Dr. Adin. Ayem. Biasanya kita tidak nyambung kalau ada BSB-nya ini. Baik, terima kasih. Nah, yang disampaikan Dr. Fa ada dua. Satu masalah pemakaman ya. Itu kan berarti seperti Harjologito. Kalau Harjologito adalah masalah permintaan tenaga. Kalau Dr. Ufa masalahnya pemakaman. Itu kan urusan ke eksternal. Ya, nah, itulah kita harus tahu jalurnya kalau mau ke eksternal kemana. Nah, itu nanti yang nyampaikan liaison advisor-nya aja. Gitu. Jadi komandan tidak terlalu repot itu. Kemudian yang kedua yang Dr. Ufa itu tadi katakan mau buka gedung baru. Itu kan masalah perencanaan loh. Nah, itulah di tim apa namanya di incident command system-nya ada di rumah sakit. Itu adalah tugasnya tim perencanaan yang planning itu. Nah, disitulah gunanya bahwa saya katakan silahkan membuat apa namanya gugus tugas COVID kayak apa saja. Kalau itu sudah memenuhi apa namanya bisa memenuhi selain pembagian tugas bisa memenuhi komunikasi antar unit, itu sudah bisa dinamakan ICS. Mungkin namanya lain, silahkan aja. Oke.
Jadi di Karyadi sudah ada tim yang membicarakan untuk perluasan gedung. Nah, betul itu berarti sudah memenuhi ICS. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dulu waktu kita juga mau cukup habis. Ini Bapak, saya sampaikan, ini mungkin pertanyaan yang kami dapat dari kemarin mengumpulkan tugas, kemudian melihat kapasitas ICS untuk HSI. Nah, di sini ada pertanyaan menarik Bapak. Bagaimana sebenarnya untuk rumah sakit pendidikan, kemudian rumah sakit khusus, dan klinik kecil, mereka kalau ingin membuat ICS atau menghadapi COVID ini seperti apa? Ada masukan? Itu yang kami dapat pertanyaan umum. Iya, coba slide-nya. Jadi, ya stop itu. Stop. Kecilkan, ya. Nah, atau yang lebih besar lagi, stop itu. Jadi Pak Laksana tadi sudah menyampaikan, rumah sakit itu harusnya ada level-levelnya. Okay. Nah, jadi yang level 3, sama dengan fase 1, fase 2, fase 3. Tidak usah semua jadi fase 3. Nah, kemarin kita sudah bicara dengan RC juga begitu. Tidak usah semua jadi level 3. Tentukan aja level 3 itu siapa yang mau jadi level 3. Nah, kemarin sesuai pengarahan dari yang MSF itu, level 3 itu adalah patokannya adalah kesiapan fasilitas APD, ventilator dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya level C itu mau bikin incident management system. Nah, sekarang dari kotak-kotak ini level C itu punya yang mana? Ya bentuk aja itu. Okay. Sesuai. Jadi tetap dia bisa membentuk ICS sesuai levelnya. Sesuai levelnya. Jadi ya dia kan mungkin rumah sakit tipe C, rumah sakit yang tipe C ini mungkin dia tidak perlu katakanlah ICU. Nah, di seksi operasional kan tidak ada ICU. Ya. Jadi itu kalau di MIMS itu namanya collapsible structure. Jadi struktur ini itu bisa dikecilkan atau bisa dibesarkan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang di rumah sakit tipe C itu bikin aja dengan orang kapasitas yang ada itu bikin aja, tetap bikin ICS. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Coba di stop share-nya atau kembalikan di stop share saja boleh, atau ini ke website. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan komunikasi kita ini melalui website. Sebentar Bapak Ibu, nah ini silakan di share. Memang tidak cukup Bapak Ibu kalau misalnya hanya dalam waktu 1,5 jam kita saling berdiskusi. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk kembali ke website, klik bencana kesehatan. Nah ini silahkan ke sini Bapak Ibu. Di sini diklik yang di sini di serial workshop online, itu ada kolom komentar. Jadi boleh komentar di sana, bertanya di sana, atau melalui WhatsApp grup yang ada, itu nanti coba kami teruskan. Nah ini semuanya sudah ada di sini Bapak Ibu, kecepatan. Nah ini hasil untuk survei 1, silahkan diklik survei 1 peserta workshop, ini sudah kami rangkum di sini. Jadi ini menjadi patokan, bukan serial workshop, terus kembali, klik yang survei peserta workshop. Itu masih lama. Serial workshop, balik ke serial workshop. Jadi silakan Bapak Ibu tetap di sini. Nah, kemudian masuk ke hari kedua. Hari kedua, naik ke atas. Nah, ini di pertemuan kedua, silakan Bapak Ibu klik lagi di sini. Materi Dr. Hendro hari ini akan kami masukkan segera setelah kegiatan. Nah, bahan penugasan hari ini, silahkan klik di bahan penugasan. Klik bahan penugasan.
Boleh Bapak. Nah, di sini hari ini tugasnya adalah menyiapkan atau merevisi struktur ICS. Tadi sudah berbagai macam bentuknya, tidak apa-apa. Boleh Bapak Ibu uploadkan di sini. Jadi deskripsi tugasnya adalah menyusun struktur ICS untuk penanganan COVID atau merevisi yang sudah ada. Nah, beberapa tadi berdasarkan hasil survei memang semuanya sudah memiliki Satgas, ICS atau apapun ini, tapi mungkin masalahnya tadi kita menemukan ada masalah komunikasi, protapnya dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu masukkan di sini. Bandingkan ICS yang sudah dimiliki Bapak Ibu dengan teori ICS yang harusnya ada. Kemudian identifikasi mana yang masih kurang dan seharusnya ditambahkan dalam situasi ini. Nah, silakan Bapak Ibu singkat saja tuliskan di 1 atau 2 lembar ini, kemudian submit seperti hari kemarin. Kami kalau bisa lebih cepat lagi. Kalau kemarin kami masih menerima jawaban tercepat itu di jam 12. Dan paling lama itu ada di jam 7 malam. Nah, mungkin hari ini supaya kami masih sempat untuk melihat lagi apa masalah atau tantangan yang dihadapi Bapak Ibu melalui ICS-nya, itu boleh dikirimkan kalau bisa lebih cepat, mungkin di jam 12, di jam 1 atau jam 2, sehingga kami di sini sampai jam 5 sore itu masih bisa mendiskusikan, dan kemudian besok kita lebih dalam lagi membahasnya. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Silakan Pak Endro. Jadi untuk menyusun ICS itu, pertanyaannya itu tadi ya. 3 ya Pak ya. ICS itu sudah bisa menyelesaikan, syaratnya disebut ICS. 1 itu menyelesaikan pembagian tugas. Yang kedua adalah komunikasi di antara internal, baik internal maupun eksternal. Ya. Itu komunikasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, siap ada kelompok menyiapkan what if. Trigger penetapan itu jadi pasti ya sia-sia. Kalau rencana tidak berjalan, itu apa yang harus dilakukan? Udah 3 itu aja. Kalau ini memenuhi 3 ini, apapun namanya itu ICS. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kami tunggu Bapak Ibu. Silahkan kembali lagi bertugas Bapak Ibu. Terima kasih untuk 1 jam yang bermanfaat untuk kita semua. Kita kembali lagi Bapak Ibu besok di jam yang sama sampai dengan jam 10 dengan bahasan lebih dalam lagi yang besok akan disampaikan oleh Dr. Bella dan Dr. Hendro berdua. Baik, sampai jumpa. Kita lanjutkan di WhatsApp group dan komentar di website. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa besok.